Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Nitra Utomo dengan NIM 2209116006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait jam tangan mewah atau luxury watch. Yang pertama ada table of content. Yang pertama akan membahas business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, sama summary. Kemudian untuk bisnis objektifnya bertujuan untuk memahami preferensi dan perilaku pelanggan jam tangan mewah lebih baik dengan memprediksi permintaan dan mengoptimalkan manajemen persediaan sehingga dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan daya saing, dan pertumbuhan bisnis dalam industri jam tangan mewah. Untuk assess situation-nya, data jam tangan mewah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai model jam tangan mewah dari berbagai merek terkenal seperti Rolex, Omega, Patek, dan lainnya. Dan setiap entry dalam dataset mencakup informasi detail tentang spesifikasi teknis seperti bahan, kasus, tali, dan kristal, serta fitur-fitur tambahan seperti komplikasi dan daya cadangan. Dengan keberagaman merek dan model yang tersedia, dataset ini menawarkan peluang besar untuk menganalisis tren pasar, preferensi pelanggan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasar jam tangan mewah. Kemudian data mining goals-nya adalah memberikan wawasan berharga dalam industri jam tangan mewah, termasuk segmentasi pelanggan berdasarkan preferensi, analisis harga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga, prediksi permintaan, analisis preferensi pelanggan, deteksi anomali, dan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Dengan pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pasar dan strategi bisnis yang lebih efektif. Kemudian ada project plan-nya, yaitu ada pemahaman data, eksplorasi data, pemrosesan data, pembagian data, pelatihan model, evaluasi model, prediksi, dan interpretasi hasil. Kemudian dataset jam tangan mewah terdiri dari 507 sampel, dan setiap sampel mewakili sebuah jam tangan mewah dengan beragam fitur yang menggambarkan karakteristiknya. Di antaranya sebagai berikut, ada brand, bandwidth, case diameter, kemudian modelnya seperti apa, apakah dia analog seperti ini atau digital, kemudian case thickness, ketebalan case-nya, kemudian seberapa dalam dia mampu bertahan di bawah air, kemudian power reservasinya seperti misalnya baterainya tahan berapa tahun gitu, atau misalnya kalau dia ditenagai oleh gerakan maka dia tahan berapa jam. Kemudian komplikasi itu complications itu kayak fitur tambahan, kemudian bahan case-nya seperti apa, dial color ini warnanya apa, kemudian pergerakannya seperti apa, kristal materialnya apa, kemudian dari strapnya itu jenis bahannya apa. Tidak lupa juga terdapat harganya dan juga jenis brandnya. Ini adalah deskripsi lebih lengkapnya, kayak misalnya dari brand sampai dari harga. Kemudian ada descriptive statistics information. Yang ditampilkan adalah kolom case diameter, case thickness, dan bandwidth, di mana ketiga kolom tersebut memiliki tipe data integer. Kemudian ada exploratory data analysis. Ini adalah frekuensi jam tangan yang paling banyak digunakan. Kemudian ada top luxury watch brands dan modelnya. Kemudian ada frekuensi case diameter yang paling sering digunakan. Kemudian kristal material yang sering digunakan, jenis bahan dari case-nya yang sering digunakan, kemudian data preparation-nya adalah melibatkan rangkaian langkah atau proses untuk menyusun, mengelompokkan, dan mengatur data mentah. Tujuannya untuk mengubah data agar lebih cocok untuk dianalisis dan memastikan kualitas data yang memadai.
Pada tahapan ini dilakukan penanganan terhadap missing values, duplicate values, dan outliers dengan cara menghapusnya atau dengan cara imputasi. Kemudian ini ada missing values-nya, kemudian ada outliers dan duplicate values-nya. Kemudian di sini ada tambahan kolom price kategori, di mana 0 itu sama dengan cheap atau murah, 1 adalah middle atau di tengah, dan 2 itu expensive atau mahal. Kemudian modeling, menggunakan kerangka kerja CRISP-DM melibatkan pembuatan model statistik atau machine learning untuk menyelesaikan masalah bisnis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya adalah mengembangkan model yang mampu memberikan prediksi atau wawasan berharga dengan menggunakan data pelatihan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja model secara bertahap. Berikut adalah nilai akurasinya dari decision tree, kemudian key nearest neighbors, dan GNB. Kemudian evaluation-nya adalah metodologi CRISP-DM, ada melibatkan penilaian model atau solusi yang dikembangkan selama proses data mining untuk menentukan kecocokan dan kinerjanya dalam lingkungan produksi. Tahap evaluasi memiliki peran krusial dalam siklus hidup proyek data mining, karena disinilah nilai bisnis dari solusi data mining dapat dievaluasi. Kemudian ini berdasarkan hasil matrix confusion, dapat dilihat bahwa DTC menunjukkan kinerja paling unggul dengan klasifikasi yang paling akurat untuk semua kelas. Kemudian ada classification report untuk GNB, KNN, dan DTC. Kemudian di sini adalah grafik di mana kolom price dalam bentuk USD memiliki dampak yang paling besar dalam proses permodalan ini, di mana menandakan bahwa harga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi atau memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil prediksi dalam model yang telah dibuat. Untuk kesimpulannya, GNB menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memprediksi kategori harga, namun mengalami overfitting. Meskipun demikian, hasil validasi silang menunjukkan konsistensi model dengan fitur price kategori menjadi yang paling penting. Penyesuaian parameter membantu memperbaiki stabilitas model. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan generalisasi yang baik pada data baru. Kemudian di sini ada link untuk string rate-nya. Di sini ada tabel datanya, ada introduction, kemudian data distribution, ada relation-nya, menunjukkan korelasi antara semua kolom di dataset ini. Semakin merah warnanya semakin kuat korelasi positifnya, sebaliknya apabila warnanya biru maka semakin kuat korelasi negatifnya. Kemudian ada composition dan comparison, kemudian ada predict seperti ini. Expensive, kemudian untuk clustering ya seperti ini. Oke, kalau tadi kita sebutkan 0 itu murah, 1 itu di tengah atau middle, kemudian 2 expensive, maka yang udah kita buat tadi masuk di dalam kategori middle atau menengah. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.